Cerita berlanjut ke momen Kashin Koji, yang melihat adegan masa lalu, tetapi yang dia lihat adalah adegan Jiraiya yang sedang melatih Naruto dan lainnya. Hagoromo di situ bertanya dengan berkata, "Ada apa? Kenapa kau tiba-tiba jatuh seperti itu?" Koji kemudian melihatnya, tetapi dia tidak mengatakan apapun sebab itu adalah privasi bagi dirinya. Koji cuma mengatakan bahwa dia mungkin terkena sedikit kekuatan jura sebelumnya. Kemudian, Hagoromo menyampaikan kepadanya untuk hati-hati, sebab pertempuran ini tidak akan mudah. Dan dia juga menganggap kalau Shibai seperti dalam keadaan terpojok, tetapi Hagoromo tidak tahu apa yang membuat Shibai cepat-cepat ingin menghancurkan dunia shinobi. Nah, dia akan bertanya langsung ke Shibai, setelah mereka berhasil mengalahkan 5 Otsutsuki itu. Sementara itu, Boruto yang menggunakan Jogan tahap terakhirnya, mampu menciptakan rangkaian serangan hebat ke arah Shibai. Beberapa kali, Boruto terus menyerang menggunakan cahaya tersebut, sebab kekuatan baru itu benar-benar mematikan. Boruto terlihat melayang dan berada di jarak 10 meter dari Shibai, yang saat ini melihat ke arahnya sambil memegang buah cakra. Ternyata, Shibai terlihat begitu waspada kepada kekuatan baru Boruto, dan di sini dia berkata, sebelumnya, anak ini memiliki kekuatan baru juga. Dia bisa mendorong bulan kembali ke orbitnya, menggunakan kekuatan yang muncul dari kombinasi energi Jogan, dengan cakra monster ekor 9 di tubuhnya. Itu menciptakan sesuatu yang baru, dan sekarang dia kembali mendapatkan kekuatan baru. Ternyata ayah Momoshiki benar, bahwa mata Jogan itu harus dihancurkan, atau aku harus merebutnya. Sebab mata itu mungkin berguna untuk melawan ras Otsutsuki Momoshiki dan Ishiki, serta pimpinan mereka, yang sebentar lagi pasti akan muncul mengejarku. Boruto yang melayang di depan Shibai, kemudian, memegang mata Jogannya itu sambil bertanya, bukankah dulu waktu Jogan tahap terakhir ini muncul, aku memiliki 2 mata Jogan? Nah, admin ingin sampaikan bahwa sebenarnya, dari video part-part sebelumnya, admin telah menjelaskan bahwa Jogan tahap terakhir Boruto itu, membuatnya dapat mengkloning mata Jogannya sendiri. Boruto sendiri telah lupa kalau dia dapat melakukannya, dan Momoshiki dari dalam tubuhnya pun kemudian berkata, kau benar, aku bahkan hampir lupa dengan itu. Caranya mirip dengan memunculkan satu Kage Bunshin, tetapi kau mengkloning mata Jogan itu. Setelah melakukannya, maka satu matamu tersebut dapat membantu melengkapi kekuatanmu. Tapi ingat, kau pernah melakukan itu, dan satu Jogan tersebut memunculkan energi kegelapan. Boruto akhirnya menyadari, bahwa satu mata Jogannya yang lain, membuat energi kegelapan merasuki dirinya. Tapi ketika guru Shibai saat itu muncul tiba-tiba pada energi kegelapan itu, Boruto bisa menstabilkan dirinya sendiri. Dan di sini, dia yakin bahwa energi kegelapan pada Jogan yang dia cloning, akan dapat dikendalikan oleh Boruto. Kemudian Boruto mengepalkan kedua lengannya, dan muncullah aura kegelapan dari tubuhnya, efek energi itu meluas dan dirasakan oleh semua orang yang ada di situ. Madara dan Sasuke yang bahkan sedang bertarung melawan satu Otsutsuki, langsung seketika berhenti. Otsutsuki yang mereka lawan juga berhenti. 4 Otsutsuki lain yang masing-masing dihadapi Koji, Hagoromo dan Tobirama, juga ikut berhenti akibat terkejut merasakan aura kegelapan Boruto itu. Dalam keadaan penasaran Tobirama berkata, sekali lagi, anak itu membuat kita takjub dengan apa yang dia lakukan. Dia memunculkan sebuah aura hebat, yang bahkan membuat kita semua berhenti bertarung. Madara di situ berkata, dia sudah beberapa tingkat di atas kita semua. Tidak heran bahwa mata Jogan itu, merupakan mata yang paling kuat dan berguna saat ini. Lihat, bahkan Otsutsuki sekelas Shibai, seorang dewa Otsutsuki tidak percaya pada apa yang dilihatnya. Bukan hanya mereka di situ, Naruto dan Zo Hashirama dan Kabuto, beserta Ishiki dan Kode, juga kaget merasakan sensasi energi kegelapan dari Jogan Boruto. Kemudian, Boruto masih dalam keadaan menutup matanya dan seketika, dia berhasil mengkloning mata Jogannya. 2 Jogannya muncul kembali, satunya tersebut adalah menggunakan kekuatan versi kegelapan. Di sini, tubuh Boruto dipenuhi energi Jogan kegelapan di seluruh tubuhnya, dan dia tampak sedikit berbeda. Kalian bisa melihat gambar Goku ini adalah Goku mode Ultra Instinct, tapi bukan bentuknya yang sama, melainkan kekuatan serta gerakan pertempuran Boruto yang mirip seperti Ultra Instinct Goku. Tubuh Boruto dikelilingi energi biru dan hitam, yang mana kedua energi itu adalah dari kedua Jogannya. Shibai di depannya kemudian berkata, dia tampak berbeda, dan aku merasakan bahwa sikapnya menurun drastis.
Anak ini seperti tenang bagaikan air sungai di pegunungan, yang belum tersentuh oleh tangan-tangan makhluk lainnya. Apakah ini merupakan kekuatan akhir dari Jogan itu? Nah, saat dia tersenyum karena penasaran, Boruto tiba-tiba menghilang dari depannya. Boruto telah muncul di samping Shibai sambil memukuli sang dewa. Shibai terkejut sambil mengucap kata apa, lalu dia berhasil menangkis pukulan Boruto dengan lengan, tetapi tubuhnya tetap terlempar ke patung Hokage di belakangnya. Boruto lalu melayang lagi sambil terus menampilkan ekspresi yang dingin, selalu diam tanpa berbicara apapun, serta aura energi yang sangat membara di sekeliling tubuhnya. Momoshiki dari dalam tubuhnya, belum pernah melihat Boruto setenang ini. Dia lalu berbicara ke Kurama dengan berkata, "Kurama, untuk saat ini kekuatan kita berdua tampaknya tak akan berguna. Kau bisa melihat setelah dia mengkloning Jogannya jadi dua, perubahannya benar-benar terlihat berbeda." Nah, Boruto kemudian tiba-tiba menyambung ucapan Momo dengan berkata, "Aku merasa berbeda. Jika kalian masih ingat kekuatan refleksi Daemon, yang bisa membalas serangan musuh hanya dengan pikiran, maka aku lebih dari itu. Bukan lagi pikiranku yang menentukan harus menyerang musuh seperti apa. Tetapi sebuah naluri cahaya dan kegelapan mata ini, membuatku bergerak secara otomatis tanpa perlu berpikir secara sadar. Bisa dibilang, aku tampak terlalu kuat bagi Shibai sekarang ini, dan mungkin aku bisa membunuhnya." Nah, setelah mengatakan itu, Shibai muncul lagi dan mereka saling serang di udara. Pertarungan taijutsu diperlihatkan oleh keduanya. Berkat satu mata Jogan versi kegelapan itu, membuat Boruto melihat seluruh gerakan tangan dan kaki Shibai, sehingga dia begitu mudah menghindari beberapa serangan dari sang dewa. Dan berkat aura kegelapan itu juga, dia seketika kembali mengempeskan Shibai dari hadapannya, dan Shibai terlempar sambil berkata, "Apa? Aku bahkan tidak melihat gerakan apapun saat dia menghempaskanku." Shibai lalu menabrak patung wajah Kakashi, dan di sini dia belum langsung kembali menyerang Boruto. Dia sedang berpikir, serta menganalisa, sebenarnya bagaimana cara kerja dari perubahan Boruto tersebut. Dia berkata, pertama-tama, anak ini memunculkan sebuah genjutsu melalui cahaya Jogan, yang kemudian jutsu itu hanya dikhususkan untuk menyerangku. Lalu setelah beberapa saat, dia mengkloning mata Jogan itu. Lalu muncullah energi kegelapan dari tubuhnya melalui satu mata Jogan yang dia kloning. Kemudian, aura dua energi dasar seperti cahaya dan kegelapan, kini mengelilingi tubuhnya, yang membuatnya terlihat tenang dan tidak gerasak-gerusuk. Lalu yang terakhir, tubuhnya dapat bergerak dengan membawa kecepatan dan tenaga yang kuat, yang sama sekali tak bisa aku baca. Apa sebenarnya yang terjadi? Mengapa Jogan ini berevolusi jadi sangat lebih kuat? Nah, saat Shibai akan bangkit, tiba-tiba dua Boruto muncul mengepungnya. Yaps, satunya adalah Kage Bunshin-nya, dan di sini Shibai mengaktifkan jutsu, dia membuka portal dimensi lagi, untuk mengeluarkan 10 Otsutsuki lagi. Kerabat-kerabat ras Otsutsuki-nya yang berhasil dia manipulasi tersebut, kemudian menyerang Boruto secara bersamaan. Boruto asli dan bayangannya itu, sama sekali tak menampakkan ekspresi ketakutan. Seketika Boruto mengeluarkan cahaya, yang menyilaukan mata Shibai. Kemudian, saat cahaya itu meredup dan menghilang, tersisa 5 Otsutsuki di depan Shibai, karena 5 lainnya telah dihempaskan oleh Boruto dari hadapannya. 3 Otsutsuki telah mati akibat benturan hebat, tapi 2 Otsutsuki lainnya masih hidup meskipun terluka parah. Hal itu, membuat Shibai panik, dan cepat-cepat terbang ke atas. Boruto asli mengejarnya, tapi dia ditahan oleh 5 Otsutsuki yang belum sempat dihempaskan oleh Boruto. 1 Otsutsuki kemudian berkata, "Siapa kau sebenarnya bocah? Baru merasakan kekuatanmu pertama kali, aku telah melihat bahwa kau benar-benar tidak masuk di akal." Seketika itu, dia terkejut karena Boruto menghilang dari hadapannya, dan Boruto ada di belakangnya sambil langsung merasengganya dengan kuat. Otsutsuki itu terhempas ke bawah menabrak rumah-rumah warga, dan Bunshin Boruto lah yang kemudian terbang mengejar Shibai ke atas sana. Sebentar kita akan kembali melanjutkan momen Boruto itu, karena adegan beralih dulu ke dimensi lain, yang mana leluhur ras Momoshiki dan Ishiki terlihat menyusuri semua dimensi dan planet, demi mencari di mana Shibai melarikan diri. Nah, bisa dibilang, mereka belum pernah ke planet bumi, sehingga mereka tidak mengetahui di mana bumi berada, dan mereka juga tidak mencurigai kalau Shibai akan pergi ke sana. Dua leluhur tersebut, memimpin 40 anggota Otsutsuki dan admin telah menjelaskan, masing-masing 20 orang mewakili dua ras tersebut.
Ini adalah mode peperangan serius, karena mereka telah diperintahkan oleh pimpinan tertinggi mereka, untuk menghabisi ras Otsutsuki manapun, yang jika mereka berada di pihak Shibai Otsutsuki. Saat datang ke dimensi atau markas lama Ishiki, leluhur dari ras Momoshiki dan Ishiki sama-sama kaget, ketika melihat simbol atau logo mereka di tembok tempat tersebut. Mereka juga kaget karena bukan hanya logo mereka yang ada di situ, tetapi ada logo atau simbol Otsutsuki lain. Di sini leluhur Ishiki berkata, entah siapa yang membuat ini, tetap dia secara tidak langsung mengetahui tentang ras Otsutsuki kita. Kemudian leluhur Momoshiki melihat ke arah dua simbol yang rusak, dan di sini dia berkata, coba lihat, di sini ada dua simbol yang seperti sengaja dirusak oleh orang lain. Bagaimana menurutmu dengan petunjuk ini? Leluhur Ishiki kemudian berkata, kemungkinan, ada masalah pada pemilik dua simbol itu, atau simbol mereka rusak, menandakan bahwa mereka telah mati. Entahlah, aku juga tidak tahu soal ini dan misi kita sekarang. Berfokus mencari Shibai dan bukan mengurus soal hal-hal aneh di tempat ini. Nah, ketika Boruto memunculkan mode perubahan baru yang dihasilkan oleh mata jogannya, ia membuatnya terlihat sangat tenang dan bergerak hanya melalui insting tanpa pikiran sadar. Kawaki ternyata juga mengalami perubahan yang sama. Tetapi, dia mendapatkan wujud energi jahat, sebuah sifat jahat murni yang telah disimpan oleh Amado selama ini. Dan wujud seperti apakah itu? Yakni gabungan antara dua sifat buruk Ishiki dan Shinju. Amado telah lama meneliti, mengumpulkan, serta mengolah kedua kejahatan yang murni tersebut. Kekuatan itu, dia munculkan dari tempatnya bersembunyi di balik pohon di dekat rumah sakit Konoha. Amado mengaku bahwa tidak ada jalan lain, selain menggunakan Kawaki sebagai alat untuk memudahkan rencananya lagi. Kawaki yang saat ini ditahan oleh lengan Susanoo Itachi, seketika karmanya meluas hingga ke seluruh tubuhnya, bahkan di muka Kawaki penuh dengan karma merah itu. Itachi yang merasakan perubahan aneh Kawaki melalui cakra Susanoo-nya, lantas menyuruh Kawaki untuk jangan melawan. Mendengar itu, Nagato akhirnya mendekati Itachi sambil bertanya, ada apa? Sepertinya kalian ada masalah di sini. Nagato langsung terkejut, ketika lengan Kawaki telah ada di lehernya, dan Kawaki langsung memenggal kepala Nagato dari tubuhnya. Tubuh Edo Tensei Nagato hancur, sementara Itachi bereaksi dengan kaget, lalu dia mengencangkan lengan Susanoo-nya. Akan tetapi, energi jahat Kawaki tersebut membuatnya langsung terpental ke tembok pembatas rumah Naruto. Baik Shikamaru, tetua desa Konoha, dan Orochimaru di situ, terkejut melihat serangan kepada Nagato dan Itachi. Orochimaru mengeluarkan ularnya untuk menangkap Kawaki, namun Kawaki mengecilkan ularnya sambil berkata, itu terlalu mudah untuk menangkapku. Kawaki kemudian melihat ke arah Jura, yang membuat Jura dan Mamushi tampak kaget dan sedikit memunculkan rasa ketakutan, lalu langsung melompat ingin membunuh mereka berdua. Jura memunculkan akar pohon di depannya, untuk menahan pergerakan agresif dari Kawaki tersebut. Kayu itu jelas terlalu lemah, dan di sini Jura kaget ketika dia merasakan cakranya sendiri di tubuh Kawaki. Dengan ekspresi kebingungan Jura bertanya, apakah benih pohon cakra itu telah menyatu dengan baik di tubuhmu? Kawaki di situ lalu berkata, tidak, tampaknya ini bukan karena benih cakramu. Kawaki kemudian menutup matanya, dia lalu melihat wajah Amado saat dalam keadaan menutup mata. Dia lalu berkata, sepertinya ini ulah dari dia, sebab energi ini muncul secara tiba-tiba. Saat Kawaki dalam keadaan berdiam, Shinju Mamushi mencoba untuk melepaskan diri dari situ. Dia mengambil cara yang licik, yakni masuk ke area penglihatan Senrigan Eida, yang saat ini sedang menyaksikan apa yang terjadi di Konoha. Mata Eida saat ini menyaksikan dua momen, yakni momen perubahan Boruto, serta melihat ke arah dua leluhur Momoshiki dan Ishiki. Saat penglihatan Mamushi masuk ke sana, dia pun kaget ketika mata Eida melihat pergerakan 40 Otsutsuki di markas Ishiki. Saat itu juga, dia merekam baik-baik informasi tersebut, yang nantinya akan dia sampaikan kepada Jura. Dan saat Eida melihat ke arah Boruto, Mamushi langsung menegurnya dengan berkata, hei bocah, bantu aku kabur dari mereka. Eida pun kaget, setiap kali Eida melihat Mamushi terlibat pada penglihatan Senrigannya, Eida merasa ketakutan dan menurut admin, hanya kepada Mamushi lah satu-satunya yang ditakuti olehnya. Mendapatkan intimidasi, Eida bertanya tentang apa yang dia inginkan. Mamushi ingin Eida mengaktifkan jutsu pemikat, untuk membuat Mokuton Madara yang menahannya sebelumnya,
bisa dilunakkan agar dia dapat bebas dari situ. Sebenarnya Eida tidak ingin melakukannya, tetapi nyawanya sedang dalam bahaya. Hanya Mamushi satu-satu orang yang dapat menghabisinya melalui penglihatan seperti itu. Eida pun mengikuti keinginannya, dia langsung mengaktifkan jutsu pemikat itu, lalu diarahkan kepada Madara yang sedang berhadapan dengan Otsutsuki. Madara langsung kaget, ketika seperti ada sesuatu yang menyentuhnya, namun dia tidak mengetahui apa sebenarnya itu. Hal tersebut membuat Madara kembali ke mode biasa tanpa menggunakan baju, mode Jinchuriki Jubinya nonaktif akibat jutsu pemikat Eida. Madara pun syok setelah itu terjadi, begitupun Sasuke yang di sebelahnya berkata, "Dalam keadaan genting seperti ini, kau menonaktifkan mode Jubimu. Apakah cakramu melemah atau sebagainya?" Madara kemudian berkata, "Tidak, sesuatu seperti terjadi padaku dan hal tersebut membuat mode Jubi seperti habis seketika. Hal ini mengharuskanku mengisi kembali energi tersebut sampai penuh, demi kembali menggunakan mode Jubi." Nah, setelah berhasil melakukan itu, Eida menyampaikan ke Mamushi bahwa dia telah melakukan tugas tersebut. Nah, akibatnya, Mamushi pun berhasil terlepas dari Mokuton Madara, dan dia langsung akan menyelamatkan Jura. Tidak segampang itu Verguso. Saat Mamushi berhasil terlepas dan akan mengeluarkan paksa Jura, Jura masih disegel oleh penyegelan Uzumaki dari Minato, serta Kawaki berhasil menendang Mamushi terlebih dahulu. Mamushi terpental jauh dari situ, sementara Jura memohon ke Kawaki untuk jangan membunuhnya. Sementara itu, diperlihatkan di sebuah laboratorium Amado, sebuah kapsul ada tubuh seseorang tertidur di situ. Tidak diperlihatkan siapa wajahnya, namun rambutnya berwarna putih panjang dan dalam keadaan tidak sadarkan diri. Saat itu juga, Zetsu putih dan hitam muncul di situ sambil berkata, "Akhirnya kita berhasil menyusup ke sini. Mari kita selesaikan apa yang jadi tugas kita. Pasti orang bernama Amado itu menyembunyikan hal penting di sini yang berkaitan dengan kekuatan Jura." Saat Zetsu mencoba mencari tahu, seketika portal muncul dan ternyata Amado sudah kembali. Dia akan melanjutkan proses tersebut dari situ. Proses yang admin maksud adalah melihat sampai di mana Kawaki akan bergerak, setelah Amado memunculkan gabungan sifat jahat antara Ishiki dan Jura di tubuh Kawaki. Sambil menunggu momen itu, dia juga memulai kembali proses memasukkan jiwa anaknya ke karma Kawaki dari laboratoriumnya. Tapi dia kaget karena merasa bahwa seperti ada seseorang yang mengamatinya. Saat itu juga, Zetsu keluar dan mencoba menangkap Amado, tetapi admin pikir kedua Zetsu itu agak sedikit bodoh. Akibat kebodohan mereka sendiri, Amado mengetahui mereka, dan dia pun memunculkan besi-besi besar untuk menutup area di sebelahnya, sebab di situ ada rahasia besar yang tidak bisa diketahui oleh orang lain. Salah satu rahasia tersebut adalah pria di dalam kapsul itu. Amado berhasil menahan kayu milik Zetsu. Sambil menahan itu dia bertanya, "Apa yang sudah kalian lihat di sini?" Zetsu hitam lantas mengeluarkan tongkat kayu sambil berkata, "Tidak ada gunanya bertanya seperti itu kepada kami." Amado semakin kesal dan saat hendak melakukan sesuatu, dia terkejut melihat grafik tubuh Kawaki meningkat di dalam monitornya. Sebab Kawaki di sana telah melakukan penyerangan serius kepada Shikamaru dan tetua desa Konoha. Shikamaru saat ini dicekik Kawaki, sementara Homura tak sadarkan diri setelah terkena pukulan Kawaki. Orochimaru dan Nagato sama-sama bergerak menyerang Kawaki, dan ini membuat Kawaki melompat, lalu dia melempar tubuh Shikamaru ke arah mereka. Nagato mengatakan bahwa Kawaki sudah keterlaluan. Nagato berusaha menarik tubuh Kawaki menggunakan jutsu Banshotenin, tetapi Kawaki dapat terlepas dari tarikan Rinnegan tersebut. Sementara itu kembali kepada Boruto di sana, Bunshin-nya berhasil mendekati tubuh Shibai yang asli di atas sana. Shibai pun berkata, "Kau hanyalah Bunshin. Aku mengetahui hal tersebut dari cakra barumu itu." Boruto lantas berkata, "Meskipun hanya bayangan, kekuatanku tidak ada bedanya dengan tubuh asliku." Sementara tubuh Boruto yang asli, mengatakan kepada 5 Otsutsuki itu bahwa mereka sudah benar berpihak kepada Shibai. Akan tetapi, Boruto menyampaikan jika Shibai yang mereka percaya saat ini, bukanlah Shibai asli yang sebelumnya sangatlah baik. Intinya, Boruto berbicara dan mencoba menjelaskan secara tenang ke mereka. Ibarat kata Boruto sedang melakukan ceramah no jutsu kepada mereka. Agar tidak adanya pertumpahan darah antara Boruto dan 5 Otsutsuki tersebut. Namun di era ini, ceramah no jutsu itu seperti tidak mempan, atau Boruto tidak tahu cara menggunakannya.
Selain ayahnya yang sudah terkenal bahwa ceramahnya cukup ampuh menyadarkan para kriminal-kriminal tingkat atas. Kemudian, Momoshiki mengatakan ke Boruto bahwa sepertinya, para Otsutsuki itu telah dipengaruhi sebuah jutsu sehingga mereka tidak bisa membedakan sesuatu tersebut. Alhasil, Boruto tidak punya pilihan dan di sini, dia langsung bergerak cepat tanpa mereka sadari. Dua Otsutsuki sudah terlempar terkena serangan Boruto. Tiga Otsutsuki waspada, tapi mereka langsung merasa pusing secara bersama, karena di tubuh mereka telah dialirkan cakra Rasengan Uzuhiko oleh Boruto sendiri. Boruto berkata, untuk saat ini, lebih baik kalian tidur dalam keadaan pusing setelah terkena jutsuku, daripada harus membunuh kalian semua. Setelah Boruto mengatakan itu, adegan ternyata tiba-tiba harus berakhir di sini dulu guys.